Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita semuanya sehat. Amin. Allah jauhkan dari Nabi Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini kita bersyukur bisa ngaji kembali pada pengawasan malam Ahad Wage. Malam ini tema kita tentang hadis Islam itu cinta kebersihan dan kesucian. At-tuhur syatrul iman. Nanti saya akan bahas beberapa poin termasuk rincian mengenai Islam itu cinta kebersihan. Hadisnya dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhur syatrul iman. Kesucian itu separuh dari iman, sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Bacaan zikir alhamdulillah itu memenuhi timbangan, yaitu timbangan besok di akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah itu nantinya akan memenuhi antara langit dan bumi. Nah, ini tentang bacaan zikir. Yang tadi pertama tentang kebersihan, kesucian. Wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Wassabru diyaun. Sabar itu bagaikan sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu bisa mendukungmu, sebaliknya juga bisa mencelakakanmu. Kullu nasi yakdu fabayu nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia itu berbuat seakan-akan ia menjual dirinya sendiri, ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan juga ada yang membinasakan dirinya.
Baik, poin pertama yang kita bahas, kesucian itu bagian dari iman. Kesucian yang dimaksud ada dua macam di sini. Yang pertama, suci atau bersih dari syirik dan dosa secara umum. Yang kedua, kesucian di sini yang dimaksudkan adalah bersuci untuk kita jalani sholat. Yang pertama tadi apa? Bersuci, yaitu membersihkan diri dari syirik, dosa dan maksiat. Artinya di sini seseorang itu bisa dikatakan beriman kalau dia meninggalkan perbuatan syirik. Syirik itu secara bahasa tidak bersendirian, atau kita katakan dia menduakan atau jadi berdua. Itu secara bahasa. Namun secara istilah kata para ulama, syirik adalah tashbihun lil khaliq bil makhluk. Allah sang khaliq diserupakan dengan makhluk. Jadi Allah sang pencipta itu disamakan dengan makhluk. Makhluk itu siapa makhluk? Ya kita ini. Khalik pencipta. Siapa? Allah. Allah itu disamakan dengan makhluk. Karena kita sudah yakini Allah itu tidak sama, tidak selevel, tidak setingkat, tidak serupa dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang sekufu dengannya. Titik. Sekufu apa? Selevel. Selevel apa? Setingkat. Apalagi kalau melebihi Allah itu, gak mungkin ada. Ustaz, apa contohnya kalau gitu menyamakan Allah dengan makhluk? Meyakini ada manusia, makhluk memberi rizki secara bersendirian, Allah tidak punya peran serta apa-apa. Makhluk yang beri. Atau menyatakan ada makhluk yang menguasai tempat tertentu sebagaimana Allah juga berkuasa. Jadi menyerahkan satu wilayah tertentu itu jadi milik makhluk. Sehingga kalau apa-apa harus minta izin pada dia gitu. Entah gunung apa laut. Laut sini mana tuh laut? Kidul, laut kidul. Ada yang menguasainya itu si makhluk. Ya, itu berarti sudah memberi kuasa, padahal dia nggak punya kuasa apa-apa, bapak ibu-ibu. Itu menyerahkannya pada makhluk. Ada juga menyamakannya sama-sama ibadah itu ditujukan pada makhluk ini, ditujukan juga pada Allah. Oh, dia berdoa kepada makhluk ini, dia juga berdoa mohon pada Allah. Dia doakan Allah dalam doa.
Contoh ingin cari pesugihan, pergi ke Gunung Kawi, ngerti toh? Wis tahu paling ini. Gunung Kawi itu orang guru wong Islam loh itu. Semuanya itu ke sana. Ada gunung apa lagi? Kemukus. Gunung-gunung itu ada. Ritualnya itu ada sendiri-sendiri loh, ciri khasnya itu ada loh. Kalau Gunung Kemukus tuh selingkuh dulu, baru dapat sugih itu. Wes disiapke WTS di sini. Nah, ini kayak ritualnya karo iki, selingkuh terus nanti baru dapat apa tadi? Syarat-syarat yang lain baru sugih itu. Hah? Nggur moco Pak ora apa. Kan dulu saya punya buku waktu saya di Arab tuh saya tulis buku pesugihan gitu. Terus ada yang pernah kirim pesan ke saya. Pak, kasih tahu dong bukunya Pak, itu kayaknya buku bagus. Ya kamu baca aja ini. Paling nggak sesat lagi jadi jalan lurus. Karena lagi bantah-bantah orang itu lagi jelaskan itu memang. Sengaja judulnya pesugihan. Sudah saya nggak cetak lagi. Ya biar nantilah kapan-kapan. Nanti dikira saya dukung lagi. Kan macam-macam itu Pak. Ada juga yang nunggu waktu tertentu itu ada sesuatu yang dibuka lah pokoknya. Apa Pak? Cupu. Kok ngerti toh? Hah? Ten pundi toh Pak? Pundi niku? Jauh dari Ustaz. Jauh ya. Itu macam-macam lagi itu. Orang cari cara apa-apa gitu. Itu ada yang doanya langsung itu, kalau itu kubur ya langsung datang situ, minta langsung situ. Doa loh itu. Berarti ada doa pada Allah, ada doa pada selain Allah. Dia dua-duanya wong sholat. Mungkin sholatnya lebih rajin, mungkin takmir masjid bisa jadi, bisa. Ya mencepat sugih utangnya ukah. Maka orang muslim kalau dia tahu tadi hadis ini, at-tuhur syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman, berarti kalau mau jalani kesucian apa? Tinggalkan perbuatan apa? Syirik. Apalagi wis masuk 2021, kok masih pikiran zaman bahula dulu. Ini kan sudah era maju. Era HP ini wis canggih, wis WhatsApp, kok masih percaya kayak ngono-ngono lho Pak. Kan nggak sesuai dengan perkembangan zaman sebenarnya. Tuh, jadi pengertian pertama, kesucian bagian dari iman itu tinggalkan syirik. Itu dulu. Ini lebih penting daripada urusan bersih baju, bersih badan gitu ya. Ini lebih dulu nih. Badannya kotor, orang masalah. Yang penting tinggalkan syirik. Daripada wongnya cakep, ganteng, ya, bajunya masya Allah gitu, batian, wow, parfumnya wangi, namun ya lakoni syirik. Wah, orang manfaat Pak, besi atau sucinya dia itu, bangkrut orang itu. Amalannya habis Pak itu kalau orang berbuat syirik itu. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah pernah ingatkan orang yang berbuat syirik itu, wahai Muhammad, kalau engkau Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluk. Amalmu wahai Nabi Muhammad terhapus juga. Itu yang lagi diingatkan Kanjeng Nabi loh. Apalagi cuma kita-kita gitu. Hapus amalnya. Maka ibaratnya tadi kalau pakaiannya itu putih, campur syirik dalam, ya toh?
Sudah yang putih itu nggak kelihatan lagi itu. Semuanya langsung kotor itu, kelam itu, hitam itu. Wes ora manfaat. Maka harus benar-benar dibersihkan itu. Cucinya lebih keras lagi. Itu dosanya lebih parah daripada dosa besar yang lain. Itu lebih parah daripada makan riba. Itu lebih parah daripada selingkuh. Itu lebih parah daripada miras. Itu lebih parah daripada judi. Karena dosanya lebih luar biasa. Wah, ini langsung nantang Allah ini. Kemudian kita bahas yang kedua. Bersuci yang dimaksud yaitu bersih diri kita, itu bersih untuk digunakan berwudu. Maaf, untuk digunakan sholat, yaitu kita ada situ berwudu, ada di situ mandi, ada di situ tayamum. Nah, itu namanya bersuci. Kok disebut bersuci ini bagian dari iman? Karena orang mau sholat dia harus bersuci dulu, wudu, atau kalau dia hadas besar ya dia mandi. Kalau dia itu tidak ada air maka dia ganti tayamum. Nah, kaitannya dengan cara bersuci ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan media yang digunakan, yaitu air. Yang kedua ini terkait dengan wadah yang digunakan, bejana atau wadah. Yang ketiga ini terkait dengan tata cara wudunya. Yang keempat ini terkait dengan pembatal wudu. Apa tadi? Air, tempat, tata cara, pembatal. Kita bahas satu-satu. Apa dulu berarti? Air. Airnya harus suci dan menyucikan. Ini air apa ini? Ini apa? Coba sek iki, tenan apa ora iki? Iya teh. Ya rak nyoba nih Pak Guru alasan. Boleh nggak air teh untuk wudu? Hah? Digunakan untuk apa kalau gitu? Minum, yus pintar. Air hujan? Boleh untuk wudu? Boleh? Langsung gitu, air hujannya turun, langsung dari talang pakai untuk wudu, boleh? Suci? Menyucikan? Ya. Sah nggak wudunya? Sah. Sumur? Sini ada sumur nggak di? Oh, ini mau makmur air loh. Kalau panggang kok susah ya airnya itu ya. Kenapa ya Pak Kartijo ya? Hah? Banyak gunung. Banyak gunungnya ya, sakit tenan sana itu ya. Tapi kok jenengan mau ngaji sampai sana itu loh? Cari ilmu. Air sumur suci dan menyucikan atau tidak? Suci, menyucikan. Berarti boleh digunakan untuk wudu? Boleh. Kecuali air sumur curian. Nyuri kok gak minta izin ya, tak masalah. Ini nyuri kok minta izin ya. Terus air sungai boleh? Boleh? Di Wonosari ada sungai di mana coba? Kalioyo, sini ada. Nah, misalnya sana di Karangtengah itu, boleh nggak airnya digunakan untuk wudhu? Belum tentu. Masih murni nggak airnya itu? Sudah kecampur telek apa urung tuh? Ada limbah di situ? Dia kayak kali Ciliwung Jakarta nggak itu? Bersih? Aman berarti.
Kecuali ada kali-kali kecil ini selokan namanya itu ya ora iso ya Pak. Karena selokan walaupun ya ngalir terus ya ta. Kan tempat buang apa sih itu ta? Kencing, popok bayi, telek, macam-macam warnanya sudah berubah ta? Walaupun ngalir. Sudah limbah kan? Berarti boleh nggak? Enggak boleh. Kalau didaur ulang terus keluar airnya bersih lagi, boleh nggak? Boleh. Ingat ya, kalau air itu sudah berubah dari wujud aslinya, berubah 3 hal loh ini loh, lihat. Berubah bau, rasa, warna, itu karena kecampuran najis tadi, maka air tersebut jadi najis, mutanajis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berarti yang boleh digunakan airnya masih murni air. Air panas boleh? Suci nggak? Suci atau tidak? Suci. Langsung dari water heater langsung turun, hangat lah, nggak usah panas-panas, ya nggak bisa dipakai ya. Hangat turun toh, terus langsung dipakai untuk wudhu. Boleh? Boleh. Untuk mandi junub? Boleh. Enak. Namun yang biasanya dibahas para ulama itu air musyammas, yaitu air yang terkena terik matahari. Jadi airnya itu dijemur, ya kayak bak gitu lah. Bak itu terbuka, sinar matahari masuk. Sebagian ulama katakan ini tidak boleh karena penyakit. Namun yang tepat tidak ada dalil yang melarang, sehingga asalnya air tersebut masih boleh digunakan. Ada lagi istilah air mustakmal. Air mustakmal itu air bekas bersuci. Jadi kita berwudu, ini berwudu, airnya tertampung itu. Mustakmal namanya. Ya, air mustakmal. Ustadz, ini boleh nggak dipakai wudhu lagi ulang? Nah, para ulama ada beda pendapat. Ada yang katakan boleh secara mutlak, namun jumhur ulama katakan tidak boleh untuk dipakai lagi. Amannya tidak dipakai lagi. Itu lebih bagus. Namun kalau tidak sengaja kecipratan air bekas wudhu, sedikit saja masuk ke air yang masih belum dipakai, maka tetap boleh dipakai air tersebut, karena jumlah air mustakmal tadi kecipratannya sedikit. Apa istilahnya tadi? Air mustakmal. Nanti ingat-ingat kalau ada istilah ini, ini air bekas bersuci, air bekas wudhu, mustakmal namanya. Kemudian ada lagi air yang para ulama bahas, namanya air 2 kullah, kullatain, 2 kullah. Bahasa Indonesianya ejaannya itu kulah. Ya, di kamus itu kulah, tapi ejaan Arabnya itu kullah. Dalam hadis disebutkan dari hadis Ibnu Umar, Nabi SAW itu bersabda, "Idza balagol ma'u kullataini lam yahmilil khabas." Jika air sudah mencapai 2 kullah. Berapa? 2 kullah. Maka air tersebut sulit jadi najis. Gini ya, 2 kullah itu gimana ya? 2 kullah itu kalau kira-kira ada yang katakan 270 liter, ada yang juga hitung-hitung 200 liter lah. Saya lebih senang sebut 200 liter. Tahu 200 liter air, Ji?
Ukuran bak kalau 200 liter air itu 1 meter kali 1 meter, tinggi 20 cm. Terisi penuh. Itu namanya 2 kullah. Berarti kalau ada air 1 ember cilik, berarti itu kurang dari 2 kullah. Itu namanya air yang sedikit. Tapi kalau air sudah mencapai 2 kullah, 200 liter tadi, itu namanya air yang banyak. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu air sedikit dan banyak itu pakai patokan 2 kullah. Apa bedanya Ustadz dibedakan kayak gini? Tadi ya Nabi katakan, Nabi SAW katakan, kalau air sudah mencapai 2 kullah, sulit terpengaruh najis. Jadi airnya boknya full, ada 500 liter. Terus kecipratan kencing, kencingnya lompat. Tak. Cuma 2 mililiter saja. Hah? Airnya jadi najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Sudah lebih dari 2 kullah, sudah banyak. Yang kecipratan tadi tidak dianggap apa-apa. Apa tadi? 2 kullah. Paham tak? Nah sekarang kalau airnya kurang dari 2 kullah, hadis tadi sebut kalau air itu sudah mencapai 2 kullah sulit dipengaruhi najis. Berarti sebaliknya, kalau kurang dari 2 kullah mudah terpengaruh najis, walaupun airnya tidak berubah. Maka berdasarkan hadis ini, kalau tadi airnya cuma 10 liter, kecipratan kencing dari kloset lompat itu terus masuk. Yang penting tahu aja, kalau nggak tahu ya orang masalah. Kalau tahu aja ya, maka air tersebut jadi najis. Ustadz nggak berubah karena sedikit, hati-hatinya tidak dipakai. Paham ini Pak? Itu patokannya air yang banyak dan air yang sedikit. Maka kalau mau aman, buat bak air itu lebih dari 2 kullah. Kalau enggak pakai tower. Nah itu air mancur itu loh. Nah itu orang masalah itu. Aman, orang mikir-mikir air. Iya toh? Namun kalau pakai bak ya hati-hati saja. Yang penting kalau kurang baknya cilik, orang masalah. Yang penting jangan sampai kecipratan apa tadi? Kencing. Ketika kita tahu saja, kalau nggak tahu orang masalah. Jadi nggak usah mikir-mikir gitu loh. Jangan-jangan kecipratan kan gur, jangan-jangan. Berarti orang masalah ya. Nggak tahu kok. Kok mikir terus? Orang sido sholat. Banyunya dibuang kabeh berarti. Wah boros. Gitu ya. Paham? Jadi yang penting tahu saja kalau yakin, gitu aja. Kalau nggak tahu nggak masalah. Jadi nggak usah mikir. Gitu aja. Nah. Berarti tadi yang kita bahas kencing tadi, berarti kencing najis mboten? Najis. Kecuali untuk cara pembersihannya najis untuk anak bayi laki-laki belum 2 tahun dan masih menyusui. Belum 2 tahun loh. Maka kalau dia pipis, tempat yang dipipisi tadi cukup diperciki, ambil air, set. Namun jumlah air ini kalau bisa kalahkan pipisnya tadi. Tapi cuma diperciki, orang mesti dicuci sikat gitu. Untuk anak lanang khusus, dengan catatan tadi belum 2 tahun masih mengkonsumsi ASI. Paham ibu-ibu? Paham boten? Anak apa tadi? Laki-laki. Kenapa anak laki-laki yang beda? Kalau anak perempuan berarti dicuci nggih.
Nah, kenapa anak laki-laki dibedakan? Wah, pipisnya itu pokoknya mana-mana itu maing-maing Pak. Wah, kalau wis pipis neng konong kopi mana ya, wah, sulit diatur. Ya itu ibu-ibu. Maka untuk ngatasinya dapat keringanan seperti tadi. Najisnya itu namanya najis mukhaffafah, level rendah. Namun kalau dia itu bayi perempuan atau bayi laki-laki lebih dari 2 tahun, maka tetap dicuci seperti biasa. Namanya najis mutawassithah, najis level pertengahan. Kalau najis Bapak? Pertengahan apa rendah? Hah? Cuma 3 aja, najis berat, najis pertengahan, najis rendah. Kalau kencingnya Bapak? Mughalladh tuh, berarti cuci 7 kali. Murah ya, pertengahan. Kalau mughalladh bahaya itu, kayak najisnya anjing nanti. Cuci 7 kali, enggak toh. Jadi biasa sampai hilang. Yang biasanya dipusingkan kalau punya bayi terus ngompol di kasur. Kepiye Pak? Nah, gimana? Mau dicuci ada juga bekas di situ. Dipel bersih, serap. Ganti kasurannya. Apa gimana caranya? Cuci biasa, atau dijemur. Masih yakin ada yang masih belum yakin, genangkan air di atas kasur tadi. Sudah, nanti menyerap, sudah dianggap suci. Untuk hilangkan keraguan. Repot memang itu punya bayi. Sekarang ada pampers. Alhamdulillah. Kalau pampersnya bocor, kalau pas lagi nggak pakai pampers terus puas di kasur, nah, kan tetap ada masalah. Nah, balik lagi ke air tadi, itu air. Terus yang kedua, tempat yang digunakan untuk berwudu. Kalau dulu itu kan kita pakai apa ini? Biasanya ditampung air itu di mana? Semua ada bak seperti sekarang ada keran tuh lah, apa nganggo Pak? Padasan ya ada. Nah, itu bahannya apa? Tanah kan? Nah, itu nggak masalah. Kalau dulu itu dibahas karena dulu itu ada yang pakai bahan biasa, ada yang pakai perak, ada yang pakai emas. Ya mbuh kuwi sugine kaya apa? Nggur padasan wis saka emas kuwi lho. Maka Nabi SAW itu melarang memakai wadah baik untuk nampung air wudhu, baik untuk makan, baik untuk minum, untuk sendoknya, garpunya terbuat dari emas dan perak nggak boleh. Ini kalau wong sombong kepiye Pak? Mau pakai kayak gitu, datang ke rumahnya, ya Allah aku ke rumahmu jangan lombok wae nganggo piring perak. Kan wis ini, waduh kepiye kalau pecah iki ya. Woi sendoke wis saka emas. Jadi makan juga waduh hati-hati nih kalau masalah iki. Nah, itu. Orang sudah nampak kayak gini wong sombong. Itu rasa nganggo niat, Pak. Wah, aku orang sombong kok ya, praktekmu ya semua nilai gimana. Makanya Nabi itu larang ya awani, yaitu bejana yang terbuat dari emas atau perak. Namun kalau yang lainnya itu boleh digunakan, mau dari padasan dari tanah, mau dari aluminium, dari besi, ya plastik, nah itu boleh digunakan. Sekarang tata cara apa? Wudu. Kalau mandi itu berarti hadas besar ya. Kalau mandi cuma pokoknya rukunnya ingat saja, niat terus mengguyurkan air ke seluruh badan.
Gampang itu. Dia junub, apa baru suci dari haid, maka rukun yang dia cuma penuhi 2, yaitu niat, kemudian yang kedua mengguyurkan air ke seluruh badan, seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Sudah terguyur air semua, sah. Namun kalau wudhu harus terpenuhi 6 rukun. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai siku, 4 mengusap kepala, yaitu sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib berurutan. Apa tadi? Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, terus mengusap kepala, terus membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib berurutan. Itu berurutan tadi. Gak boleh cuci kaki dulu baru basuh muka. Ya, nggak boleh. Nggak disebut berwudu itu. Nggak boleh ngusap kepala dulu baru ya basuh muka, nggak boleh. Sudah ada urutan. Ya, urutan yang 4 tadi ada membasuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, itu sudah wajib berurutan. Itu baru rukun. Namun ada sunnah-sunnahnya lagi dilengkapi, seperti basuh 3 kali 3 kali. Ya, kepala tadi berarti ada telinga, berarti mengusap telinga. Di awal wudhu baca bismillah. Kemudian bagian kaki digosok-gosok. Ya. Kemudian ada lagi sunnahnya, yang punya jenggot itu di sela-selanya ini masuk air. Kalau nggak ada jenggot ya disyukuri. Ini nggak dipaksa. Wah, saya cuma punya 1 helai saja. Ya sudahlah Pak, wes air wes kena itu Pak, nggak usah diurus. Ya, aturannya sudah ada, sudah jelas, sudah baku. Yang tidak boleh berlebih-lebihan boros. Kok basuhnya, wow Ustaz saya 3 itu kurang yakin, saya mau 5 aja semuanya itu. Oh nggak boleh, boros. Gitu nji. Nah, terus ada pembatal wudhu. Pertama, pembatalnya adalah keluar sesuatu dari 2 jalan, kecuali air mani. Kalau air mani keluar berarti diperintahkan mandi wajib. Namun segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kalau keluar maka batal wudhunya. Contoh kentut dari 2 jalan toh? Jalur depan belakang, ya kan, ada kentut kan, masuk. Kencing batal, buang air besar batal, ibu-ibu ada haid batal, nifas batal, istihadhah wudhu batal, keputihan pada ibu-ibu batal, ada darah yang keluar dari 2 jalan tadi batal. Kemudian pembatal yang kedua, hilang ingatan. Bisa dengan tidur yang berat, bisa karena mabuk, bisa karena pingsan, hilang kesadaran toh? Pingsan, atau orang yang kena penyakit ayan itu, epilepsi kan, dia kejang-kejang gitu kan, nah itu hilang kesadaran juga, wudhu batal. Hilang ingatan. Terus yang ketiga, menyentuh kemaluan. Kalau dalam mazhab Syafi'i juga katakan menyentuh dubur. Mohon maaf, baik kemaluan sendiri maupun yang lain, maka wudhunya batal. Berdasarkan hadis, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah mengulangi wudhu. Kepunyaan sendiri batal. Tapi yang dimaksud menyentuh itu tanpa pembatas. Kalau ada kain tidak batal. Yang dimaksud menyentuh itu menyentuh langsung.
Kalau ada kain mboten batal. Ora usah khawatir, Pak. Aman. Terus yang keempat, kalau menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan antara laki-laki perempuan yang sama-sama dewasa bukan mahram, menyentuh langsung kulit ketemu kulit. Nyentuh langsung. Kulit ketemu apa? Kulit. Kalau gigi ketemu gigi mboten batal. Gigi bukan kulit. Kuku dengan kuku mboten batal. Apa? Tadi syaratnya bukan mahram. Suami istri bukan mahram juga. Kalau bersentuhan menurut pendapat ini batal. Namun wallahu alam, kalau saya sendiri lebih memilih pendapat bersentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Alasannya satu. Al-Maidah ayat 6 yang membicarakan tentang pembatal wudu disebutkan aula mastumun nisa, atau bersentuhan dengan perempuan yang dimaksud bersentuhan yaitu jima, hubungan intim. Sehingga bukan maksudnya bersentuhan biasa. Alasan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam, kemudian kakinya dicari-cari Aisyah, disentuh loh itu. Namun Nabi tetap lanjut sholat karena rumah Aisyah itu sempit. Terus kalau Nabi SAW itu mau turun sujud saja itu, ya Nabi suruh kaki Aisyah itu pindah dari situ. Kadang Nabi SAW dicari-cari sama Aisyah, ini Nabi ini gimana ini? Oh, dia sentuh kaki Nabi, ternyata lagi sholat tahajud. Nyentuh. Namun Nabi SAW tetap lanjut sholat. Ini jadi dasar bersentuhan laki-laki perempuan tidak membatalkan wudu. Ya sholatnya tadi nggak batal, tapi intinya itu wudunya tidak batal. Aman toh? Aman apa? Bersentuhannya. Ya sama, mau sengaja dengan tidak sengaja tidak batal wudu. Tapi jangan coba-coba nyentuh istri orang. Ya, cukup istri sendiri saja. Nggak boleh nyentuh istri orang. Nyolek wae ora entok, Pak. Walaupun itu ketemu kain dengan kain. Gitu ya, kecuali kalau nggak sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya belum rampung, namun pembahasan airnya tadi sudah, bersucinya sudah. Mungkin-mungkin jadi ilmu yang manfaat. Azan dulu, monggo. Allahu Akbar. أشهد أن محمد رسول الله.
Baik, monggo jika ada yang mau bertanya. Nggih. Ini di luar yang kita katakan. Nggih. Kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kita cuma ada 4 termasuk imam. Jadi imam ada 3. Makmum 3, imam 1 depan ya. Terus Kebetulan yang makmum yang di tengah itu belum sampai rakaat sudah batal. Sholatnya dia pergi meninggalkan sholat. Sehingga barisannya itu waktu itu apa yang tadinya itu merapat apa di yang tadi. Makasih. dirapatkan. Dirapat itu yang J. Tadi yang 1 pergi pas tengah toh? J. Maka langsung dirapatkan. Baik, terus Pak Mustaqim. Tentang syirik tadi, ya. Tampaknya tipis sekali untuk menghindari perasaan menduakan Allah itu kan sangat tipis sekali itu dengan perasaan ini keyakinan kita itu apakah ini benar-benar dari Allah atau dari yang lain, dari makhluk yang lain. Itu bagaimana? Terus yang kedua ini masih banyak teman-teman kita atau saudara kita itu mau nyimpan haji-haji itu. Hanya menyimpan. Haji-haji tadi ya. Baiknya dimusnahkan. Kalau tidak dimusnahkan, nanti pas lagi ada masalah, terus mikir itu lagi, akhirnya dipakai ulang lagi. Iya tak? Gitu. Kalau bisa dimusnahkan, dimusnahkan. Nah, terus yang pertama tadi, syirik tadi intinya yang lebih mendalam, pembahasannya panjang sekali. Kalau mau membahas kayak gitu harus dibedah itu 50 pertemuan. Harus ngaji khusus dengan saya itu. Ada bahasanya. Saya pernah bahas dari kitab tauhid itu 50 pertemuan bahas lengkap. Intinya yang dimaksud syirik yang berbahaya itu syirik dalam ibadah, di mana kita menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Namun ada syiriknya, itu syirik kecil, ada syirik besar yang perlu diwaspadai dua-duanya.
Kalau syirik kecilnya itu contoh riya gitu ya. Riya itu misalnya sholat namun bukan karena Allah, pingin dipuji yang lain. Kecil. Namun kalau numpuk-numpuk ya tetap juga jadi besar. Itu aja. Contoh ringan tapi kecil tapi berat sekali untuk dihapus. Karena kan kalau kita mau beramal nih, aduh, ini kepiye ya, itu kayaknya wah ini sudah lihat orang lain sudah, waduh, saya panjangkan tadi mau baca Al-Ikhlas tapi wes Al-Baqarah kok ini Al-Baqarah. Karena kan niatannya sudah beda kan, itu niat. Arah infak. Iki pas Pak Kartijo iki men ngerti nih Pak Kartijo iki. Aku ora dituduh wong pelit. Langsung pura-pura duitnya jatuh. 200. Pamer-pamer kan kayak gitu. Iya. Itu contoh, itu amalan hati, tapi berat sekali untuk dihilangkan gitu. Nah, semuanya butuh dilatih. Kadang yang kecil-kecil dulu kita pelajari untuk hilangkan tadi. Udah, saya nggak peduli yang lain. Kalau bisa saya sembunyikan amal ini, nggak pamer-pamer gitu. Jadi awalnya dari syirik kecil dulu jangan diremehkan, harus ditinggalkan. Nah, nanti yang besar-besar pasti dia tinggalkan itu. Terus, Bapak Imam. Ustaz, ini ada pertanyaan dari teman. Isinya, bolehkah kita sebagai anak minta doa restu kepada bapak ibunya yang tidak muslim? Doa restu kepada bapak ibunya yang tidak muslim. Jadi orang kafir lah. Apa doa restu apa itu? Kalau doa restu cuma anak untuk pergi itu minta restu atau doa atau tidak? Biasanya sih cuma formal-formal aja gitu ya. Ya cuma beritahu saja bisa minta seperti itu. Namun asalnya orang tuanya itu mau selamat kalau masuk Islam. Tidak berhak itu Pak itu. Iya. Ada pertanyaan seperti itu. Ya tapi jawabnya pelan-pelan Pak. Nggih, monggo. Tentang syirik Pak. Ya. Kita diwajibkan untuk mengetahui atau percaya dengan yang gaib. Percaya dengan yang gaib ya. Terus misalnya kita kadang-kadang lewat kali atau pohon yang besar. Oh, lewat pohon besar, pohon keramat. Percaya. Terus Kalau bawa motor kadang-kadang klakson. kalau lewat situ bawa motor klakson titit. Nah. Dikatakan syirik itu. Itu masuk syirik. Kenapa? Wah itu masalah batinnya itu. Entah takut pada selain Allah atau minta perlindungan kepada selain Allah, nggak boleh. Tapi ada doa ya. Ada doa, ganti dengan doa, jangan ganti dengan klakson. Ya, doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam berarti tidak meninggal tapi hanya percaya bahwa kita percaya hal yang Enggak, tetap itu syirik. Pokoknya kalau sudah khawatir dengan sesuatu padahal itu enggak jadi sebab loh itu. Saya kasih contoh saja. Kalau ke Pantai Kidul dilarang pakai baju apa? Apa Pak? Hijau. Kenapa? Kajar ini toh. Nah. Coba. Kalau orang itu masih punya rasa khawatir ya, ternyata nggak sengaja dia bawa baju hijau ini dia pakai. Terus, waduh, kepiye bajuku ya. Wah itu sudah takutnya luar biasa itu. Nah kalau ada rasa takut seperti ini, nah itulah yang namanya syirik. Karena dia takut pada sesuatu yang sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa gitu loh. Apa pengaruhnya coba? Ustaz nanti kalau dia itu main di laut tenggelam itu nggak akan selamat. Iya, apa pengaruhnya dengan baju tadi? Iya kan? Itu rasa takutnya nggak pas karena nggak nyambung. Ini juga sama. Kok kalau nggak klakson gimana coba? Kalau nggak klakson, ayo. Aman nggak?
aman kan? Namun kan dia sudah hubungkan klakson dengan selamat toh. Sekarang apa pengaruhnya? Enggak kan? Mendoakan. Yang pengaruhnya kuat ya doakan tadi, doa boleh lewat situ. Allahumma inni a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. 12. Mau lewat depan kuburan ke, pohon keramat ke, rumah hantu ke, kayu angker ke, bismillah aja. Gitu Nji? Ada apa? Kan jinnya nggak kelihatan juga toh Pak Mustaqim itu. Mana jinnya itu? Mana jinnya saya ini? Katanya ada jinnya. Iya, mana jinnya? Sini tak panggil sini ayo jin. Sini ayo, mana kamu? Betul coba. Kan makhluk gaib. Iya toh Pak? Jin itu makhluk gaib buatan? Pernah lihat? Coba ngerti nih kayak gimana coba? Hah? Dalam mimpi atau enggak di TV? Percaya sama TV coba? Ya kan? Pernah saya bahasin di Wiladeg gitu kan kemarin. Coba jin-jin coba kalian pernah lihat langsung wujud aslinya? Jin dan Jun itu baru ada itu. Jin dan Jun. Jin dan Jun yang satu jinnya itu melu aku ngaji malahan. Siapa itu namanya? Si apa Oki atau Ozi itu si siapa namanya? Iya si Saputra itulah pokoknya. Jadi ketemu di blok M atau di mana itu terus duduk. Wah ini yang jin dulu ini ya. Ikut ngaji. Ikut ngaji itu. Masuk Islam tuh berarti tuh. Wallahu a'lam. Jadi gak usah khawatir jinnya mana. Iya kan, makhluk gaib gak usah ditakuti gitu loh. Situ ada setannya. Iya mana setannya mana. Mesti coba keluar tuh mana coba. Cari-cari nggak ada. Kita kan sudah punya rasa takut padahal dengan sesuatu yang nggak nampak toh. Beda kalau situ ada anjing, ada ular gitu kan, nampak toh? Wajar takut. Masalah kelanjutan Jin tadi. Kalau kita itu supaya percaya bahwa makhluk Allah selain manusia ada. Ada. Kalau kita Jin itu ada. Ya. Kalau kita itu percaya jin itu ada gitu. Wajib. Minal jinnati wan nas. Wajib. Karena kalau setan itu jin itu kan masuk setan itu kan. Setan itu kan masuk golongan jin juga kan. Setan itu kalau dengar azan saya kabur. Wajib nggak diimani? Wajib. Namun kaburnya kemana? Wallahu alam, saya nggak tahu dia mau kabur kemana. Kita minum, makan, nggak baca bismillah. Setan ikut minum, ikut makan bareng. Mana setannya mana? Tadi saya nggak baca. Ya nggak tahu. Nggak kelihatan. Harus percaya. Ketika masuk rumah nggak sebut nama Allah, setan akhirnya bermalam di rumah tadi. Mana setannya? Nggak ada. Maksudnya nggak kita lihat. Tapi ada nggak? Ada. Boleh jadi ada gangguan-gangguan juga gitu. Kok nggak tenang sholatnya, kok tidur kok kayak gini mimpinya bisa. Tapi kalau wujudnya langsung, wallahu alam, setannya itu dua rambut apa ora ya mbah. Apa mesti pakai apa? Putih gitu semua. Sing wedok nanti yang rambutnya dawa panjang gitu. Apa kayak gitu? Wallahu alam, itu kan cuma kerjaannya TV. Karena di dunia nyata kita nggak pernah lihat itu. Mana itu hantu kayak begitu? Nggak ada. Dari dulu tuh orang cerita macam-macam gitu. Saya dulu itu kalau pergi ke masjid subuh-subuh itu tempatnya gelap. Diberitahu ada itu. Mana setiap hari saya lewat gitu, pengen tahu itu, coba keluar aja. Nggak pernah ketemu itu.
Orang bilang, situ ada yang warna putih dan kain putih keluar. Iya, mana saya lewat tiap hari itu. Kan nggak nampak. Kalau ada ular besar gitu, kita takut gitu, orang masalah. Jangan takut, syirik kamu. Ini ular, Pak, kelihatan, Pak. Harus takut. Mau diterkam kok. Engkau jangan takut ini pada selain Allah. Ini ular, Pak. Kalau setan, mana setannya nggak kelihatan kok. Sudah baca ta'awudz saja, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita aja baca ta'awudz itu Pak Kartija ya, baca ta'awudz itu aku minta perlindungan kepada Allah dari. Nah, pernah lihat pas lagi baca ta'awudz setannya muncul? Enggak. Tapi diyakini enggak? Yakini, buktinya apa? Yuk baca ta'awudz tadi. Namun dia sudah di alam beda, Pak, bukan urusan jenengan. Wah, nanti jinnya makannya gimana? Ya orang usah mikir. Wah, setan nanti kalau jin nanti kalau nikahan terus jagongnya kepiye ya? Ora usah dipikir, Pak. Ora tekan nalare. Walaupun ada jin laki-laki, ada jin perempuan, kan setan laki-laki, setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita akan masuk toilet ya. Ya Allah, aku minta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Oh, berarti ada lanang wedok. Satu rabi ini kepiye ya gue? Udur satu. Ini alam lain gitu, ngapain diurus? Terus anak-anaknya kepiye? Ya wallahu a'lam, saya nggak tahu. Itu urusan dunianya. Dunia persetanan, dunia perjinan gitu. Tapi wajib diyakini jin itu ada, setan itu ada, walaupun kita nggak lihat. Sama dengan malaikat, iya toh? Malaikat kan nggak kita lihat. Namun ada malaikat catat amal, ada malaikat yang selalu ikuti kita. Ada malaikat yang selalu doakan. Ada malaikat yang ikut ngaji. Wah, Ustaz, saya kok nggak pernah lihat malaikat hadir ya? Ini nggak kelihatan. Mureneng pokoknya. Nggak kelihatan di situ, bukan berarti nggak ada. Ada. Paham? Pokoknya jin, setan, malaikat, semua makhluk gaib. Pokoknya diimani. Titik. Perkara-perkara gaib pokoknya diimani kayak gitu. Sama sampai perkara nanti di alam kubur. Yang sudah mati itu sudah jadi alam lain lagi. Nalar kita sudah nggak nyampe. Padahal diceritakan nanti kubur dipersempit, kubur diperluas. Ini kok kuburnya itu tetap 1 meter kayak gini, nggak ada luas-luasnya. Kan nalar kita nggak nyampe memang. Ya, itu urusan lain. Ya, diimani ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Sama seperti kita imani ada surga, ada neraka. Yakin pokoknya. Gitu nih? Ya. Baik, cukup. Ada satu lagi. Ustadz, apa doa yang harus kita baca bagi ibu-ibu yang sudah lanjut usia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana amala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca di buku 50 doa nomor 40-an. Ya, dihafal itu. Nanti dicari buku 50 doa. Bu, satu lagi sebentar. Ibu yang bagaimana yang doanya mudah terkabul? Ibu yang soleha, wes. Karena orang soleha orang tua berarti. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat. Ya.
Baik. Baik. Wah, ini panjang ini harus 10 pertemuan ini. Ringkasnya gini. Coba perhatikan yang punya gaji. Sing orang duit gaji ya wis. Ini termasuk yang punya gaji pensiun juga. Masuk. Tolong perhatikan, gaji itu sejatinya belum kena zakat. Yang lebih layak terkena zakat itu simpanan. Tadi gaji 5 juta toh. Dia punya simpanan di tabungan itu 100 juta. Yang kena zakat yang lebih adil itu 100 juta. Bukan yang 5 juta tiap bulan. Paham loh? 2,5%-nya jangan dari 5 jutanya, kecil. Apalagi 5 juta ini masih dipakai. Kadang entek habis. Tapi yang ini tadi 100 juta tadi ini tetap ada terus. Maka ini yang diperhatikan. Maka saya lebih senang itu kalau jawab nggak usah perhatikan gajinya dulu. Wes dipakai aja. Tunggu nanti sampai 1 tahun, wes dipakai toh Bu? Ya, nah baru nanti bayar zakat mal untuk harta simpanan. Nanti simpanan gaji masuk situ juga. Itu lebih enak daripada jenengan mikir tiap bulan. Karena gini, orang kita itu sudah mikir gaji tiap bulan dizakati. Dia nggak mau keluarkan zakat dari 100 juta tadi. Karena dia nganggap ini sudah bayar zakat. Kalau saya bilang belum. Ini masih kecil. Saya mau kejar yang 100 juta tadi. Kalau saya jadi orang yang narik zakat, saya kejar yang 100 juta tadi. Kayak wong pajak itu loh. Nggak mungkin dia kejar yang kecil, dia cari yang besar itu. Ini yang pas ini dikenai zakat. Maka cari simpanan yang besar. Gitu Nji? Kena. Iya, itu kena. Kalau masih jadi simpanan kena. Masukin di situ, ini kena 2,5%. Tahun ini sudah kena 2,5%. Tahun depan masih ada lagi, kena lagi 2,5% lagi. Tahun ketiga masih ada lagi, kena lagi 2,5%. Sekarang penyaluran berarti. Yang kedua tadi, penyalurannya tadi gimana Bu? Enggak, bisa langsung. Niat dalam hati saya mau keluarkan zakat. Misalnya ini ada si A ini, ya ini dia pantas dapat zakat, miskin dia, langsung kasih. Nah. Atau mau kasih langsung 10 orang, nah dibagi roto 10 orang tadi. Tadi ada sedulur tuh, ada saudara kan? Lebih dahulukan saudara dekat daripada orang jauh. Oh Ustaz, saya punya saudara di Selang. Namun ada orang susah itu di Panggang sana. Mikir orang Selang aja. Gue usah jauh-jauh ke Panggang sana itu. Ini dulu. Jadi makmurkan orang dekat dulu, tetangga dekat. Baru orang jauh. Kalau di Selang ini sudah sugih semua, nggak ada lagi. Nah, baru lempar ke Panggang. Nah. Paham Ji? Ya. Tadi siapa lagi Bu? Pun. Sampun Ji? Cukup? Cukup tuh Pak? Hah? Ya terakhir. Ada seorang berjodoh. Yang satu itu beriman, yang satu tidak beriman. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Terus? Tapi itu berkumpul. Tapi itu berkumpul. Suami istri. Ya. Itu haram
Yang suaminya muslim? Aduh, bicara orang susah iki wangel yo. Ara tak jawab yo sah yo ora salat ya. Ya biarin aja deh, Pak. Wis. Tapi nanti urusan nikahnya itu urusan KUA nanti untuk gitu itu ada aturannya itu, Pak. Kalau nikah untuk non muslim tadi. Ya. Baik, demikian kita cukupkan. Mugi-mugi kita diberi panjang umur dan diberikan terus kesehatan. Insyaallah kita bertemu lagi di selapan berikutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.